Shalom Jujua, menkam kerina orang tua kami Moria. Salam sehat. Jadi sebelum kita mendengarkan dan membaca Alkitab kita ataupun pustaka Asbadana, mari ras kita tutur tato kita. Bujur Tuhan ibas paksenda banci kami erbahan pea Moria. Amin dia Tuhan kami lapulung raduras Moria di tengah-tengah tunggun di BKP Bandar Lampung Endah. Jadi kami Tuhan kam tetap si jaga kawali. Japape kedua hari Moria ringan sehat menjujua ya Tuhan. Nanti kami ibas paksa di segenda merati karena kata Tuhan. Tuhan mindo kami gelah enda Tuhan banci kami mengerti gelah banci menjadi kekuatan ibas pendahin kami ras kegeluhan kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Ibas gelar Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kata Tuhan. Haleluya, amin. Ya, menkam kerana orang tua kami Moria. Kata dibatasi sehkan manbanta ibas wari enda terambil dari perbahanan Rasul-Rasul 16 perbahanan Rasul-Rasul 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Perbahanan Rasul-Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Perbahanan Rasul-Rasul 16 ayat 13 sampai yang ke-15. Asung wari sabat kalak Yahudi, lawas kami ku darat utara, ku tepi laut. Sebab yakap kami makalit ije ingan artoto kalak Yahudi. Kenca kami kundul ngerana kami man diberu si pulung ije. Sekala ibas diberu gelarna Lydia. La ia i Tiatira nari janah daina arbinaga wis simharda ungu rupana. Ia kala Junani si sembah mandibata italani Tuhan ukurna. Maka tutus ke Athena magikan kai si katakan Paulus. Ia ipridikan ras krina isi jabuna. Jenari diundang na kami ku rumah na nina. Diakap tu maka aku tu tunggu gota man Tuhan, marilah kesilang rumahku. Ipindo kena kalau gelah kami kesilang rumah. Ya bagian nina Tuhan sejenda pengogenta karena kata dibata ibas paksa enda. Ya shalom menjujua sekali dari mankam rina orang tua kami Moria, salam sehat. Jadi tema PA Moria tak ibas wari enda adalah terdahin karil ras ngelai. Terdahin karil ras ngelai. Ya, shalom ras menjujua mangkam orang tua kami Moria. Terdahin emas ada pendilu man manusia selaku tenepa si Bali tepasna ras di Batam. Sinuduhkan maka manusia selaku wakil bata ibas daikan dahinna idoni enda mengaturkan krina tinempa guna kemuliaan di bata. Jadi erdahin ema biak manusia sebab dahin bagin geluh manusia. Ibas dahikan dahin harus lihat keputusan ate ras tanggung jawab. Gelah arah kebeluhan ras talenta si berikan Tuhan membantah banci mempermuliakan gelar Tuhan. Maka uling arah pendahit banci jadi pasu-pasu mandirin tajimi jamu ras kala si debat ibas kita dahikan dahinta si tetep wari IJP ngasup kita ngelai kembarkan berita si meriah arah waktu kini lilitan ras memetahkan. Maka arah bahan PA enda ibabai kita erlaja kita karena Lydia ema sekala diberu si tutus ibas beritakan berita si Maria ras melakukan perbahanan si Muli. Orang tua kami Moria si kelengi Tuhan ada ungkapan bijak berbunyi demikian. Orang bodoh membuang kesempatan, orang biasa menunggu kesempatan, orang pintar mencari kesempatan. Dalam pekerjaan Tuhan sangat penting bagi para pelayan Tuhan untuk menangkap setiap kesempatan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini.
Bacaan hari ini menceritakan pelayanan misi Paulus di Eropa yang dimulai dari kota Filipi. Ada beberapa prinsip pelayanan Paulus yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Paulus cari tempat sebagai jembatan penghubung untuk menjangkau orang-orang di Filipi. Ia pergi ke tempat sembayangnya Yahudi ataupun sinagoge. Selain bertemu dengan orang-orang Yahudi, mereka juga berjumpa dengan orang-orang non-Yahudi yang ikut beribadah. Sejumlah yang bertobat termasuk Lydia, seorang wanita pengusaha dari Tiatira. Yang kedua, Paulus memanfaatkan dukungan jemaat. Ketika Lydia meminta Paulus dan tim untuk menginap di rumahnya, mereka menyambut dengan baik. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik, di mana ada orang yang bersedia menjadi partner dalam pekerjaan misi. Dalam perjanjian baru dicatat banyak nama yang menjadi partner para rasul dalam penyebar luasan berita Injil. Yang ketiga, siap menghadapi tantangan. Dalam pekerjaan Tuhan, cepat atau lambat pasti akan ada tantangan yang dihadapi. Kali ini iblis memakai roh tenung untuk mengganggu pelayanan Paulus dan Silas. Memang apa yang dikatakan roh tenung itu benar dan mengonfirmasikan pelayanan Paulus. Namun roh jahat tidak dapat ditolerir karena mereka tidak mau percaya dan menyembah Yesus. Paulus akhirnya mengusir roh jahat tersebut. Jadi orang tua kami sekeliling Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Lydia adalah seorang pedagang kain ungu. Ia tinggal di Filipi. Meskipun Lydia hanya seorang pendatang di kota Filipi, tetapi dari apa yang diceritakan kepada kita dalam Perbahanan Rasul-Rasul ataupun Kisah Para Rasul, kita mengetahui bahwa Lydia adalah pedagang kain ungu yang sukses dan juga seorang wanita yang cukup kaya. Mungkin dari kita mengkamprin orang tua kami, Moria, sudah mengetahui cerita tentang Lydia ini. Jadi hal ini dapat kita lihat dari beberapa faktor, diantaranya ia dikenal sebagai penjual kain ungu dari Tiatira. Kain ungu adalah kain yang harganya mahal harganya. Ia juga memiliki sarana yang cukup untuk menerima Paulus dan teman-teman seperjalanannya di rumahnya. Dan juga disebutkan bahwa ia dan juga seisi rumahnya dibaptis. Istilahnya seisi rumahnya mengacu kepada para pelayannya. Apa yang bisa kita teladani dari sosok Lydia, penjual kain ungu dari Tiatira ini? Yang pertama, dalam ayat 14 disebut bahwa Lydia beribadah kepada Allah. Sebelum bertemu dengan Paulus dan menjadi murid Tuhan Yesus, Lydia sudah beribadah kepada Allah. Kemungkinan dia orang Yahudi atau bangsa lain yang menganut agama Judaisme, seperti Cornelius dalam Kisah Para Rasul 10 ataupun Perbahanan Rasul-Rasul 10. Fakta ini memberitahu kita bahwa Lydia adalah wanita yang memiliki iman kepada Allah. Meskipun ia berasal dan tinggal di kota-kota orang kafir, bahkan lebih dari itu, setelah ia menjadi percaya kepada Yesus dan dibaptis, ia menjadi sosok yang mendukung pekerjaan pelayanan Paulus dan teman-temannya. Ia memiliki landasan yang kuat untuk hidupnya, yaitu Kristus Yesus. Yang kedua, Lydia bekerja dengan sangat baik dalam membangun usahanya. Ia meninggalkan Tiatira dan membangun usahanya sampai ke Filipi dan menetap di sana. Kemungkinan besar Lydia tidak menikah karena dalam konteks dunia pada waktu itu, jika ia menikah, tentu suaminya yang akan mengurus semua urusan pekerjaan dan mencari nafkahnya. Tidak mudah bagi seorang wanita pada waktu itu menjadi seorang pengusaha. Tetapi Lydia bisa, karena dia bekerja keras dan berkemauan keras untuk sukses dalam membangun bisnisnya. Makanya ia bekerja membangun bisnisnya
dengan segenap hatinya dan dengan segenap kekuatannya. Yang ketiga, dalam Kisah Para Rasul ataupun dalam Perbahanan Rasul-Rasul 16 ayat 40 disebutkan bahwa setelah meninggalkan penjara, Paulus dan Silas pergi ke rumah Lydia dan bertemu dengan saudara-saudara seiman di situ. Catatan di sini menunjukkan kepada kita bahwa Lydia bukan hanya sukses di dalam bisnis, bukan hanya mendukung pelayanan Paulus dan teman-teman, tapi ia juga membuka rumahnya untuk menjadi tempat persekutuan. Menjadikan rumahnya tempat persekutuan. Ia membangun karirnya, tetapi ia juga membangun jemaat Tuhan melalui pelayanan yang dapat diberikannya kepada mereka. Ia membuka rumahnya bagi jemaat Tuhan di kota Filipi. Jadi orang tua kami Moria, Erdahin, Sueras Talenta Silit Ibas Ia, Jana Rina itu Juana, Gelabanci Kegeluhan Rakulina. Sueras perkembangan zaman enda selaku nande harus ngasup kita membelin kinerja ras kemandirian guna kini ulin ras kemalaman ate magisi jauh. Maka kam nande harus tetap belajar guna nambahi pemetar ras pentaran ibas mengaturkan pendahi waktu ras kini tekan kita. Terlebih bahas perkembangan teknologi informasi ataupun IT, kedua hari erbahan cara nukahna dalankan krina dahinta jana tempat-tempat doni enda lanai terbatas. Ya maka adilakin si tingkatkan pemeteras belu beta kita daun ketadingan. Rabeluna kita makaikan berbagai-bagai aplikasi ibas apeta. Ibas handphone online gunarak bancinai tambahi pendapat kita. Maka percuma tanah karo gobanci erban pulih cuma membangun jejaring alu bagi pemakaian informasi membangun keuntungan membantah. Tapi perlu ingat sebab ntar jelma maju na usahana sukses na krinana nggak lupa ia nikapkan waktu guna sembah mandibata. Rah dauna ibas persada ras Tuhan. Debadabu ubas yang mengajakkan ukur. Sebab ibas kesuksesan ia kapna arah ke ras kebeluhan. Ini adalah suatu pemikiran yang salah. Karena setiap kesuksesan yang kita raih, setiap kehidupan, pekerjaan yang kita lakukan, itu kita sanggup melakukannya. Itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Jadi jangan menganggap bahwa setiap yang kita lakukan, kesuksesan yang kita miliki saat ini, itu adalah dengan kekuatan kita sendiri. Tidak. Tapi itu semua berkat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, maka orang tua kami sekeliling Tuhan terjemah bahan alasan terkini terkendahi. Kariras kesibukan terbaca laju paras Tuhan. Apa ikan dukung dahin pebelangkan berita si meriah. Sebab kala si labo tulus mendikan kata di bata rembang ras Tuhan labo turah kini terkena. Maka labulit ibas ia biak mendiate ras tepate. Lalit kekelongan langasuk berbagi. Ia terjemput na darami ras pepulung duit, tapi guna kenanami ras napati minter ia ketak-tak. Mendiker ia sebab labu bejapna kini lilitannya ras ngasupan na bekas pemeredi bata. Maka kesuksesan ibas pendahin harus seimbang ras pelayanan. Harus seimbang ras pelayanan ta. Sebab pendahin karirta emang bekas pemerintah Tuhan. Maka selaku Moria si ingatlah, maka segala karir, kesuksesan, kepintaran, pekerjaan yang kita lakukan itu semua milik Tuhan. Jadi jangan sombong dengan kesuksesan yang kita miliki, jangan sombong dengan kepintaran yang kita miliki saat ini, karena semua adalah milik Tuhan. Jadi melalui talenta yang Tuhan berikan kepada kita, marilah kita melayani Tuhan, menyeimbangkan dengan kesuksesan kita
menyeimbangkan dengan kepintaran kita untuk kita bersama-sama memakai talenta untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari ras kita tutup kita. Puji Tuhan, bagikan kami kata nui bas pak sendai maka nido kami kam si mereka kesehatan man krina moria kami di GBKP Ubud pada Lampung ini Bapak. Si sakit binduari bas perbedaan sing berat, bas perekonomian si sulit. Biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan tertutup kami gelah moria kami di GBKP pada Lampung dapat menjadi pelangi di tengah-tengah keluarganya. Terlebih di dalam tema ini diajarkan kami untuk bersama-sama memakai kepintaran, memakai karir, memakai kesuksesan yang kami miliki untuk kami melakukan pelayanan Tuhan, melakukan setiap talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bersama-sama melayani Tuhan di dalam kehidupan kami. Jauhkan segala kesombongan dan iri hati kami ketika kami bisa melakukan setiap pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang menegur kami ketika kami lupa kepada Tuhan, ketika kami sombong, ketika kami mengalami kesuksesan, ketika kami mengalami keberhasilan dalam pekerjaan kami. Ajarlah kami, tegurlah kami ketika kami sombong, ketika mendapatkan hal seperti itu Bapak. Dan biarlah Tuhan berkuasa atas firman yang telah kami dengar, yang menjadi kekuatan bagi kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ini doa kami Bapa, terpujilah gelar Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mantap kerana orang tua kami selamat ber-PA Moria di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat, salam sehat, dan ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan jaga kesehatan kita selalu. Shalom, ras jejua. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya